Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa sama-sama kembali duduk bersama di majelis ilmu. Kita sama-sama mengkaji syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan hadis kita pada hadis yang ke-29 insyaallah taala. Hadis yang ke-29 ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang cukup panjang, yang insyaallah taala kita akan mendapatkan banyak fawaid, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah meridhoinya, berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku sebuah amalan yang kalau aku lakukan amalan tersebut dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nah, baik. Nah, sebetulnya belum selesai, tapi di flyer sudah 29. Baik. Mau terserah Bapak-bapak, mau kita ke selesaikan yang kemarin atau langsung 29 saya ikut? Baik, boleh. Insyaallah. Karena saya ikut flyernya ya, di flyer 29 nanti saya bahas 28. Nah, baik. Baik, kita lanjutkan tidak masalah di hadis yang ke-28 karena memang sebetulnya memang belum selesai ya. Dari pembahasan hadis ke-28 di mana kita pembahasan yang lalu ya masih masuk kepada pembahasan tentang fawaid yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-28. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan di antara fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah wujubut tamassuki bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indal ikhtilaf. Kewajiban
bagi setiap muslim untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan. Ya, Nabi mengatakan fa'alaikum, hendaklah kalian yang mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya khulafa'u ar-rasyidin. Kemudian di antara fawaid yang ke-14 atau yang sudah kita sebutkan pada poin sebelumnya, annahu yajibu 'alal insani an yata'allama sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, artinya adalah setiap kita wajib untuk mempelajari apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan berarti sunnah dari tinjauan fikih. Bukan berarti apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Bukan itu. Yang dimaksud sunnah di sini adalah at-tariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Setiap kita wajib untuk belajar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi, dengan petunjuk Nabi, dengan cara beragamanya Nabi, kalau kita tidak belajar. Lagi-lagi ini mengingatkan kepada kita, hendaklah setiap kita berusaha apa untuk menuntut ilmu. Setiap kita belajar. Kita harus tahu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang nggak mungkin bisa berpegang teguh kecuali dengan dia mengetahuinya terlebih dahulu. Makanya di sini disebutkan annahu la yumkin luzumuha illa ba'da ilmiha wa illa fala yumkin. Ya, nggak mungkin orang bisa istiqamah, bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi kecuali dia tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-28 ini, bahwasannya anna lil khulafa sunnatun muttabi'atun biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa para khulafa rasyidin yang 4 itu juga memiliki sunnah yang harus kita ikuti. Artinya di sini juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa hendaklah kita beragama, memahami agama ini, bermetode dalam beragama harus mengikuti siapa? Para khulafaur rasyidin atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita jelaskan berulang kali bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, yang paling tahu tentang pemahaman agama ini karena mereka belajar langsung di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun permasalahan agama kecuali pasti mereka tanyakan. Tidak ada satupun kebingungan yang ada pada diri mereka kecuali mereka tanyakan langsung kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan manhaj, ya, jalan metode beragama. Ya. Karena apa? Semua orang mengatakan kami beragama sesuai dalil, betul atau tidak? Dan tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang ingin dikatakan saya tidak mengikuti Nabi. Semua mengatakan saya mengikuti Nabi. Namun permasalahannya adalah banyak yang keliru karena memahami agama ini dengan logikanya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah, hendaklah kita beragama sesuai dengan apa yang dipahami oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena mereka yang mendapatkan ridha dari Allah, mereka yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah, di mana setiap kita hendaklah berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khulafa'u ar-rasyidin yang 4 dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di sini dijelaskan ada beberapa perkara. Ya. Sebagian orang, kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, ya, yadda'una annahum muttabi'una li sunnah.
Sebagian orang mengklaim dirinya bahwa saya mengikuti sunnah Nabi. Tetapi sebagian mereka mengingkari sunnah yang diajarkan oleh para khulafaur rasyidin. Kita ambil contoh sederhana yang kadang juga menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat bagi mereka yang belum mendalami tentang perkara ini, yaitu tentang adzanul awal yaumal jum'ah. Sebagian orang mengatakan tidak boleh adzan, tidak ada adzan pertama, adzan kedua. Ya, li'annahu laisa ma'rufan fi ahdin nabi, karena amalan ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa min sunnati Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Ya, karena yang melakukan adzan pertama dan adzan kedua ini zaman siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Sebagian orang terlalu salah juga dalam memahami hal ini, sehingga mengatakan dan menyalahkan orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan adzan pertama dan adzan kedua. Mereka mengatakan ini bid'ah. Padahal ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya ini tidak dikatakan bid'ah. Wa huwa min sunnati Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Ini sunnah yang diajarkan oleh Utsman. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah kita harus mengikuti Nabi, bukan mengikuti Utsman? Betul, tetapi Utsman ibn Affan radhiyallahu taala tidak membuat sesuatu yang baru, tapi Utsman sebetulnya punya landasan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita sampaikan supaya tidak juga jadi polemik di antara masyarakat, ya, menyalahkan akhirnya. Inilah yang saya selalu sampaikan, semakin kita berilmu, semakin kita bijak dalam menyikapi permasalahan, menyikapi perbedaan. Dijelaskan di sini, ya, bahwa Utsman tidak membuat sesuatu yang baru. Utsman tidak membuat ajaran yang baru, ya, dan Utsman tidak menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dijawab, kenapa Utsman tidak dikatakan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab di sini, la syakka Utsman radhiyallahu taala an lam yukhalif ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi ihdati adzanil awal. Yang harus kita yakini bahwa Utsman tidak menyelisihi Nabi dalam masalah adzan pertama dan kedua dalam salat Jumat. Li'anna sabab alladhi min ajlihi ahdathahu Utsman radhiyallahu ta'ala laisa mawjudan fi ahdin Nabi, fa fi ahdin Nabi kanatil Madinah saghirah mutaqaribah. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman mengadakan adzan pertama dan yang kedua karena saat itu Madinah sudah mulai banyak penduduknya. Zaman Nabi memang tidak dilakukan adzan pertama dan kedua karena saat itu Madinah sangatlah kecil dan penduduk Madinah tinggal berdekatan. Tidak butuh kepada adzan pertama. Adapun pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, ittasa'atil Madinah. Kota Madinah mulai meluas. Wa kathuran nas, manusia semakin banyak. Kemudian saat itu mulailah manusia ada tahawun, sikap meremehkan, nanti ajalah pergi sholatnya. Nantilah, ya. Maka disinilah dibutuhkan adzan sebelum masuknya waktu Jumat, ya. Itu satu dulu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, ini juga ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya. Innalahu aslan min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa annahu fi Ramadan kana yu'adzinu Bilal wa ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Karena di zaman Nabi, Bilal ibn Rabah dan juga Abdullah ibn Ummi Maktum pada bulan Ramadan pernah melakukan adzan pertama dan adzan kedua, yaitu ketika sholat subuh. Artinya ada sunnahnya dari Nabi atau tidak? Ada. Utsman tidak membuat sesuatu yang baru, dan ini ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bayyana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anna adzanahu la li sholatil fajr. Nabi sudah menjelaskan di hadis yang lain bahwa adzan pertama sebelum subuh bukan adzan subuhnya, tetapi adzan apa? Liyuqidun naim, untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur. Makanya sunnahnya itu adzan pertama agak jauh daripada adzan kedua. Jelas sampai di sini? Jadi ada sunnahnya dari Nabi atau tidak? Ada. Supaya manusia bersegera mengingatkan itu sudah masuk sholat subuh. Fa Utsman radhiyallahu taala an zadal adzan al-awwal min ajli an yaqbalan nas al-ba'iduna ilal masjid.
Dan Utsman melakukan sunnah ini pada sholat Jumat supaya orang bersiap-siap masuk ke masjid ketika sholat Jumat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Yang dimaksud oleh para ulama meninggalkan jual beli pada sholat Jumat yaitu ketika masuk adzan ats-tsani, adzan yang kedua. Paham? Karena adzan pertama itu sebagai apa? Pengingat. Jadi kalau ada orang mengatakan adzan pertama yang kedua di sholat Jumat itu bid'ah, maka ini salah. Karena ini sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Ditambah Nabi menekankan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Artinya apa yang dilakukan oleh Utsman sejatinya boleh kita ikuti. Jelas sampai di sini. Jadi sini perlunya kebijaksanaan dalam menilai sebuah pendapat. Lihat dulu secara terperinci. Bisa difahami sampai di sini? Jadi adzan pertama, adzan kedua itu ada sunnahnya dari Nabi dan ini dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Walaupun kalaupun kita melakukan adzan hanya cukup sekali, maka itu jauh lebih baik. Nah, kemudian juga memang adzan pertama dan kedua ini juga tidak terlalu dekat jaraknya. Mungkin yang terjadi di kita ini sedikit kekeliruan ketika ada yang mengadakan adzan pertama yang kedua itu jaraknya dekat. Padahal tujuan utama adzan pertama itu untuk apa? Mengingatkan manusia agar bersegera. Artinya jangan adzan jam 12, misalkan 12.00, adzan pertamanya jam 12:05, yaitu terlalu dekat. Ya, maksud daripada tujuannya tidak tercapai. Itu paling yang harus diperbaiki kekeliruan yang ada. Kalaupun misalkan 11:30 ada adzan, silahkan. Tetapi perlu juga kita bijaksana dalam hal ini. Kalau sekiranya di masyarakat hal itu tidak dilakukan dan mungkin bagi sebagian masyarakat itu hal yang membingungkan, ya jangan dilakukan. Jangan nanti ada orang, kalaupun mau dipraktekkan ini diterangkan dulu ke masyarakat. Sampaikan dulu di masjid bahwa di masjid kita akan mengadakan misalkan adzan pertama, adzan kedua. Nanti adzan pertama 11:30 misalkan. Jadi 11:30 belum mulai Jumatan. Itu hanya pengingat. Itu dijelaskan dulu supaya tidak menimbulkan fitnah di antara masyarakat. Ini penting, Pak. Seringkali terjadi orang percekcokan karena apa? Tidak diterangkan terlebih dahulu. Ya. Bahkan saya ingat sekali. Bayangkan ini terjadi bahkan di satu negara yang mayoritas kaum muslimin. Ketika saya mengikuti daurah di Kuwait, saat itu saya ingat sekali sholat maghrib. Ya. Padahal orang Arab, Pak. Ya. Imamnya waktu itu baca qiraah sab'ah. Ya. Yang qiraah sab'ah itu tentu setiap riwayat berbeda bacaannya dengan riwayat yang lain. Saya ingat sekali. Salat, imamnya dan nerangin di awal. Memang bijaknya itu ketika akan salat dia terangkan bahwa hari ini saya menjadi imam baca riwayat fulan an fulan. Sehingga apa? Jamaah tahu yang dibaca riwayatnya fulan. Salatlah imam. Ketika dibaca misalkan kita tahu kan riwayat qiraah itu beda kan, kayak misalkan wadduha jadi wadduhe misalkan kan. Bagi orang yang enggak tahu, ributnya Pak. Ribut. Saya ingat sekali salat itu selesai salat maghrib, ya ada bapak-bapak sudah tua lah, bayangkan. Marah dia. Ngomelin imamnya. Baca apa ente kalau bahasa kita ya? Salah bacaannya. Akhirnya apa? Orang menyalahkan sesuatu yang benar. Ya kan? Memang di sisi lain salah pada dua-duanya. Yang imam tidak menerangkan, yang makmum tidak tahu, terlalu semangat bahwa kamu salah, kan begitu. Nah, seringkali permasalahan itu terjadi karena ketidaktahuan. Yang satu tidak tahu, yang satu tidak menerangkan. Nah, makanya perlu juga bijak dalam masalah hal yang seperti ini. Kalau mau dipraktekkan sunnah itu, sunnahnya Utsman, maka sampaikan dulu ke masyarakat. Kita akan mengadakan misalkan Jumatan dengan 2 adzan. Kalaupun tidak, ya sudah, tidak masalah. Apalagi kalau memang terbiasa di masyarakat hanya cukup 1 adzan. Bisa dipahami sampai di sini? Ini sebagai contoh saja, kita dalam beragama itu memang butuh kebijaksanaan, ya, dan butuh ilmu. Ya, tidak serampangan. Kalaupun ingin mempraktekkan sesuatu yang memang masyarakat belum tahu, sampaikan dulu, terangkan dulu. Sehingga tidak menjadi polemik yang pada akhirnya naudzubillah saling menyalahkan, padahal yang menyalahkan enggak tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya tidak menerangkan. Nah, ini juga akan menjadi sebuah polemik. Ini penting untuk disampaikan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya,
di sini juga dijelaskan di antara fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan dari hadis ke-18, al-hathu ala tamassuki bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassukan taman. Di antara fawaidul hadis yang bisa kita ambil adalah hendaklah seorang muslim berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin dengan betul-betul berpegang teguh dengan kuat. Makanya sampai-sampai Nabi di sini menganalogikan dengan apa? Addu 'alaiha bin nawadid. Gigit dengan gigi geraham. Kenapa? Kalau gigi geraham itu gigi yang paling kuat dalam mencengkeram sesuatu. Itulah kita. Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ur rasyidin, maka akan apa? Kuat kita dalam beragama. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan adalah at-tahdhiru minal bid'ah. Ya, ai min muhdatsatil umur. Ya, peringatan dari Nabi untuk tidak melakukan amalan-amalan yang dibuat-buat dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan iyyakum, ya, berhati-hatilah kalian, ya. Ini bagian daripada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, dan sebagaimana kita sampaikan bahwa ketika Nabi mengatakan wa iyyakum, ya, wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, yang dimaksud di sini perkara apa? Agama. Jadi sekali lagi yang harus kita garis bawahi perkara agama, bukan perkara dunia. Adapun perkara dunia kita bebas berinovasi. Mau bikin apapun silahkan. Mau dikembangkan seperti apapun silahkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi urusan agama tidak ada kata inovasi. Tidak ada lagi kita mengembangkan kreativitas kita membuat hal yang baru dalam agama. Nggak ada. Ya. Jadi sebagaimana kesalahan sebagian orang yang tidak suka ketika kita mengajarkan bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ini tidak ada contohnya, kemudian mereka balik serang kita. Kalau begitu Ustadz kajian pakai mikrofon, Ustadz pakai kamera, Ustadz pakai tablet, itu kan nggak ada di zaman Nabi. Ini kan nggak pas. Karena Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna, ai laisa fi amri dinina wa syariatina, yang tidak ada pada syariat kami, bukan masalah dunia. Karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia, kata Nabi. Silahkan kembangkan urusan dunia, inovasi urusan dunia, tapi jangan inovasi urusan akhirat. Simpel kan cara beragama kita? Selama ada dalilnya, ada keterangannya, ada sunnahnya dari Nabi dan sunnahnya dari para sahabat, lakukan, tidak ada tinggalkan. Ya, baik. Kemudian bapak-bapak sekalian, di sini dijelaskan sebagian orang juga salah dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bilang, Ustadz, boleh kok selama bid'ah itu bid'ah hasanah, bid'ahnya baik, walaupun itu nggak ada di zaman Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amala biha ila yaumil qiyamah. Lihat, pakai dalil nih mereka. Nah, gimana cara kita membantah kekeliruan pendapat ini dengan menggunakan dalil ini? Sebagian orang mengatakan, Ustaz boleh kok. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menunjuki manusia dengan ajaran yang baik, dengan sunnah yang baik, maka baginya dapat pahala. Ya, selama orang yang mengikuti tersebut ya mengerjakannya dan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya tersebut. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Tapi pemahaman terhadap hadis ini yang salah. Ya. Bapak-bapak sekalian, kenapa kita katakan salah dan keliru? Karena ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, ketika Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang menunjukkan mengajarkan sunnah ajaran yang baik, ya, ai man ibtada'a al-amala bisunnah. Maksudnya adalah orang mengerjakan amalan sunnah yang itu sudah dilakukan oleh Nabi. Bukan Nabi nggak pernah lakukan, kemudian kita bilang ini kan baik,
Kalau saya ajarkan kebaikan, antum harus ikut. Kan Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Bukan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh membuat sesuatu yang baru walaupun baik menurut kita. Karena baik itu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Menurut antum baik, menurut ana belum tentu baik. Menurut si B baik, menurut si B tidak baik. Begitu kan? Maka baik atau tidaknya itu harus menurut syariat. Jadi yang dimaksud oleh Nabi man sanna fil islami sunnatan, yaitu barang siapa yang menunjukkan kepada manusia sebuah ajaran yang itu pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian kita ajak orang lain melakukan. Jadi ada dasarnya atau tidak? Ada. Mengajarkan orang yang sudah ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Taib. Dan hadis ini perlu kita tahu ada asbabul wurudnya. Ada sebabnya kenapa Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan. Apa itu? Disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakarahu hadzal hadits ba'da an hatha 'ala shadaqati lil qaumil ladina wafadu ilal Madinah. Jadi Nabi menyebutkan hadits ini karena saat itu datang sekelompok orang ke kota Madinah. Nabi sedang memotivasi para sahabat untuk bersedekah membantu orang-orang yang datang ke kota Madinah yang membutuhkan pertolongan. Ya. Faja'a sahabah kullun bima tayassaralah. Kemudian mendengar hadis ini, jadi datang nih sekelompok orang ke kota Madinah, mereka membutuhkan bantuan dari para sahabat. Maka Nabi memotivasi kepada para sahabat, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan. Artinya siapa yang duluan sedekah, ngasih contoh kepada yang lain, dapat pahala kalau yang lain ngikutin. Paham maksudnya? Ya. Kemudian datanglah para sahabat berbondong-bondong ngasih sedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Wa jaa rajulun minal ansar. Ya. Kemudian datanglah seorang sahabat dari kalangan Ansor bawa satu tandan kurma yang berat, kemudian dia letakkan di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen ngasih contoh kepada sahabat yang lain. Maka Nabi bilang, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengikuti, ya, mengajarkan, memberi contoh kepada orang dengan sunnah yang baik seperti si fulan ini, falahu ajruha, bagi dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Paham? Yang memerintahkan siapa? Nabi. Nabi ngasih contoh nih. Lakukan seperti sahabat tadi. Bawa satu tandan kurma. Dia pengen ngasih kepada orang-orang yang datang ke Madinah tadi. Akhirnya apa? Para sahabat yang lain datang ngikutin. Makanya Nabi memotivasi itu. Karena contoh yang dicontohkan oleh si fulan. Mereka para sahabat yang mengikuti. Dapat pahalanya siapa? Si fulan yang pertama kali mengikuti. Paham maksudnya? Jadi yang dimaksud di sini. Seorang yang menunjukkan kebaikan. Tapi kebaikan itu sudah ada contohnya dari Nabi. Bukan begini, misal, ya kita buat ajaran yang baru. Misal, contoh sederhana saja, ya ada orang sholat subuh 4 rakaat misalkan. Kemudian dia ngasih contoh nih, sholat itu 4 rakaat biar banyak pahalanya. Bagus atau tidak? Secara logika bagus atau tidak? Banyak rakaatnya banyak pahalanya. Tapi kan dia ngasih contoh baik, tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Maka bukan termasuk hadis ini, jelas. Nah ini perlu kita jelaskan kekeliruan seseorang dalam memahami hadis. Ya, jadi jangan bilang, Ustaz ini dalil yang menunjukkan bolehnya bid'ah hasanah. Bolehnya kita membuat sesuatu yang baru selama itu baik. Nah, nggak bisa. Ya, karena baik itu bukan menurut kita. Tapi ada atau tidak syariatnya contoh dari Nabi. Kan sederhana sebetulnya, Pak. Ya, kenapa kita harus berselisih ribut pada sesuatu yang padahal Nabi sudah ajarkan? Jalankan, tidak ada sudah tinggalkan. Ya, walaupun itu baik menurut kita. Kemudian, ya, tadi di satu sisi bahwa hadis ini sababul wurudnya tadi ya, karena Nabi memotivasi sahabat. Yang kedua tadi yang dijelaskan bahwa seseorang memberikan contoh itu pada sesuatu yang masyru', yang memang sudah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa contohnya? Seperti jam'i sahabah radhiyallahu taala anhum al-masahib ala mushafin wahid. Seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat mengumpulkan mushaf dalam satu mushaf. Pertanyaannya, ada pada zaman Nabi? Enggak. Nabi enggak lakukan itu. Tetapi asal usulnya Nabi yang memerintahkan. Cuman belum terrealisasi pada zaman Nabi.
Maka dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum di saat manusia mulai berpencar kemana-mana. Di saat lahjah, manusia sudah mulai berbeda. Maka dikhawatirkan kalau mushaf tidak dijadikan satu mushaf, nanti orang baca dengan versinya masing-masing. Maka dikumpulkanlah mushaf pada zaman ya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian pada terakhirnya pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Kalau ada orang bilang, "Ustadz, mengumpulkan mushaf itu bid'ah." Karena Nabi tidak pernah mengumpulkan. Bukan seperti itu. Nabi sudah perintahkan, namun belum terrealisasi di zaman Nabi SAW. Artinya syariat ini sudah ada pada zaman Nabi. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi itu ketika turun wahyu, Nabi perintahkan kepada sahabat, "Uktub fi surati kada." Tulis, jadikan ayat ini di surat ini, di surat ini. Para sahabat sudah menulis, cuman belum dikumpulkan menjadi satu, karena sebagian sahabat ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di tulang-tulang, ada yang nulis di yang lain, maka dikumpulkan jadi satu, jadilah mushaf ala Rasul Utsman sampai saat ini. Ya, jadi itu ada sunnahnya dari Nabi. Kalau orang nanti juga menjadikan ini sebagai, Ustaz, ini bid'ah hasanah. Kenapa zaman Nabi nggak ada tapi kebaikan? Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena ini pada zaman Nabi sudah ada usulnya, ada apa? Ajarannya dari Nabi, namun belum dilakukan. Jelas sampai di sini? Naam. Tapi Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan ya di dalam hadis ini juga ya pelajaran yang sangat banyak ya, terutama tadi yang mengatakan bahwa mengumpulkan mushaf itu adalah bid'ah hasanah ya, tidak ada di zaman Nabi ya, dan lain sebagainya. Maka tadi sudah kita jelaskan ya pada perkara-perkara yang memang penting untuk kita jelaskan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum ya. Cukup panjang sebetulnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas terutama tentang perkara kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini termasuk kesesatan. Kemudian beliau berikan contoh yang sebetulnya sebagian contohnya sudah kita sebutkan, termasuk ya seseorang yang mempermasalahkan tadi mikrofon dan lain sebagainya, itu sudah kita jelaskan bahwa itu tidak termasuk sesuatu yang dilarang karena itu bagian daripada urusan dunia. Baik. Kemudian di antara perkara penting ya yang perlu kita sampaikan juga pada kesempatan kali ini, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita beragama mengikuti Nabi SAW ya, tidak membuat sesuatu yang baru di dalam agama, karena setiap sesuatu yang baru dalam agama termasuk bid'ah, dan sesuatu yang bid'ah itu adalah bagian daripada kesesatan. Naam. Maka kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-28 ya. Masih ada waktu kita masuk kepada hadis yang ke-29 insyaallah taala. Baik. Hadis yang ke-29 ini Bapak-bapak sekalian, ini juga hadis yang sangat agung, yang cukup panjang, dan ini juga hadis bagian daripada pokok dalam agama kita yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku sebuah amalan yang apabila dilakukan dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Mendengar pertanyaan ini, Nabi SAW bersabda, "Laqad sa'alta an 'azimin." Kata Nabi SAW, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Ya. Karena urusan surga, urusan neraka, ini urusan penting yang memang harus ditanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi." Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan perkara tersebut mudah untuk dilakukan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwa memang sejatinya ibadah itu bukan semata-mata karena kehebatan kita semata, tapi ada taufik hidayah dari Allah. Makanya kata Nabi, innahu la yasirun. Ibadah-ibadah itu
yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka akan mudah bagi siapa? Yang dimudahkan oleh Allah. Bagi yang Allah persulit banyak. Makanya kan saya selalu sampaikan, betapa banyak orang yang lebih sehat dari kita, berapa banyak yang waktu luangnya lebih luang dari kita, tapi untuk berangkat ke masjid berat. Kenapa? Karena Allah nggak mudahkan. Gitu kan? Karena memang ibadah itu adalah pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk meminta terus kepada Allah, minta keistiqomahan, minta kita diberikan apa? Kemudahan untuk beribadah, karena sejatinya kita beribadah atas pertolongan Allah. Kemudian Nabi menyebutkan amalan-amalan yang kalau kita lakukan dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Nabi mengatakan ta'budullah wala tusyrik bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Dan ini adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang pertama kali harus kita lakukan, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, kemudian disebutkan setelahnya adalah perkara salat, tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait. Nah, ini termasuk ke dalam rukun Islam. Tsumma qala, kemudian Nabi menambahkan kembali. Lihat nanti akan kita jelaskan luar biasanya Nabi. Nabi padahal cuma ditanya apa? Amalan apa yang dapat masukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Tapi ditambahin sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan. Padahal Nabi nggak ditanya tentang pintu kebaikan, yang ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke surga, menjauhkan dari api neraka. Tapi Nabi tambahkan. Ini luar biasanya Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, tameng. Ya. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nar. Sedekah itu, apa kata Nabi, dapat memadamkan, dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Nanti akan kita sebutkan di antara faidah-faidah sedekah. Kemudian Nabi mengatakan wa shalatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya manusia, salatnya seseorang di tengah malam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ini adalah ayat yang menjelaskan keutamaan seseorang yang melakukan salat malam. Allah memuji orang-orang yang bangun di tengah malam, salat, kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Di saat manusia terlelap tidur, namun ada orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi membacakan ayat ini sampai firman Allah, ya'malun. Kemudian Nabi menambahkan lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Maukah aku kabarkan kepada engkau, ya, bi ra'sil amri, ya, perkara yang paling pokok, paling agung, ya, wa amudihi, kemudian tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan puncak dari ibadah atau puncak dari kepada segala kebaikan. Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku ingin tahu. Maka Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Pokok dari segala sesuatu adalah Islam, menyerahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiangnya adalah salat, dan puncak tertinggi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tambahkan lagi, bayangkan, Nabi menyampaikan kepada kita di hadis ini semuanya kebaikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan, ya, sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan itu. Yang tadi atas sudah kebaikan, ditambah lagi semua kebaikan dari yang aku sebutkan tadi. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani. Kemudian Nabi menunjukkan kepada lisannya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Kuffa alaika hada. Jaga lisan kalian. Ini menunjukkan kepada kita, kalau lisan kita sudah baik, yang lainnya akan baik. Orang mampu untuk menjaga lisannya, maka kebaikan-kebaikan yang di atas tadi, insya Allah akan mudah kita lakukan. Maka Nabi mengatakan, Qultu ya Nabi Allah. Ya, kata Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi mengatakan, Kuffa alaika hada.
Mu'adz berpikiran kalau kita tidak boleh harus menjaga lisan kita, berarti kita terbatas untuk mengucapkan sesuatu. Maka Mu'adz mengatakan, "Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, apakah kita akan diadab dengan apa yang kita ucapkan? Karena mungkin di pikiran Mu'adz, namanya lisan pasti digunakan untuk berbicara. Apakah ketika kita berbicara itu akan menjadi sebab kita diadab oleh Allah? Maka apa kata Nabi SAW? "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka engkau wahai Mu'adz. Maksudnya ini sebagai teguran dari Nabi SAW. Nabi ingin menjelaskan kepada Mu'adz. Dan lihat di sini, selalu Nabi itu kalau menjelaskan sesuatu, menjelaskan dengan sesuatu yang bisa difahami. Atau menganalogikan sesuatu yang mudah untuk kita pahami. Nabi mengatakan, "Wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi SAW, "Wahai Mu'adz, ya, adakah yang menyebabkan seseorang diseret wajahnya ke dalam api neraka atau diseret di atas hidungnya selain karena perbuatan lisan-lisan yang mereka lakukan?" Artinya Nabi ingin mengingatkan, bukankah banyak orang masuk neraka disebabkan karena lisan? Ya, bukankah banyak orang-orang diseret ke dalam api neraka karena tidak bisa menjaga lisannya? Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Terus terang hadis ini cukup luar biasa sekali. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, taujihat dan irsyadat dari Nabi SAW untuk kita. Terlebih Nabi menyampaikan ini semua diawali pertanyaan yang luar biasa dari Mu'adz bin Jabal tentang sebab-sebab yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Artinya, kalau kita ingin mencari amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dalam api neraka, maka disinilah hadisnya. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, pelajaran yang sangat penting sekali dari hadis ini adalah himamus sahabati radhiyallahu taala anhum aliyah. Tingginya semangat para sahabat dalam ingin mengetahui perkara yang baik bagi kehidupan mereka. Di hadis ini Mu'adz gak mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin ahsulu ala al-ashrah wal ishrin dinar wa dirham." Enggak. Ya, di hadis ini Mu'adz tidak mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku tentang satu amalan, kalau aku lakukan saya dapat 10 dirham, 20 dirham, dapat harta yang banyak." Enggak. Dan hampir Pak, kita lihat hadis-hadis pertanyaan dari para sahabat, hampir tidak ada mereka yang bertanya kepada Nabi tentang urusan dunia. Hampir tidak ada. Jarang sekali kita dapatkan. Jarang di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana hidup kita biar sukses di dunia?" Gak ada. Kalau kita kan biasanya gitu nanya, gimana sih biar kita sukses bisnis kita dan lain sebagainya. Bukan berarti ini tercela, bukan. Tapi kita lihat bagaimana semangatnya sahabat, nanyanya itu selalu orientasinya adalah akhirat. Artinya kan, memang didikan Nabi ini berhasil, Pak. Didikan Nabi itu menghasilkan para sahabat yang orientasinya selalu akhirat. Kenapa? Karena para sahabat tahu kalau akhirat sudah kekejar, dunia pasti kekejar. Kan gitu kan? Ini kan luar biasanya hasil didikan Nabi, Pak. Ya, karena memang Nabi mendidik para sahabat dengan pendidikan tauhid. Ya. Dan tidak ada kan kita dapatkan pendidikan yang berhasil seperti pendidikan Nabi SAW. Melahirkan orang-orang yang orientasinya selalu akhir. Tidak ada di para sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, ya, ahsulu alal amwal katsirah." Tidak ada. "Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang amalan, kalau aku lakukan dapat harta yang banyak." Jarang. Bahkan pernah satu hari Nabi nanya langsung kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ya, sahabat Nabi yang termasuk pembantunya Nabi yang selalu berkhidmat kepada Nabi, padahal dia dari kalangan orang fakir, sama seperti Abu Hurairah. Ketika ditanyakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dikatakan kepada beliau, ya, kata Nabi SAW, "Salni, minta sesuatu kepadaku." Ente mau minta apa? Gini gitu kan? Kata Nabi. Karena Nabi tahu bagaimana perjuangan Rabi'ah berkhidmah kepada Nabi. Setia dia menemani Nabi SAW. Maka Nabi ingin memberikan sesuatu. Ya, pasti di pikiran kita, wah pasti Rabi'ah minta harta nih. Gimana nggak minta harta? Dia dari kalangan sahabat yang fakir. Bahkan bukan sekedar fakir, sangat fakir. Saking sangat fakirnya dia tinggal di Masjid Nabawi.
Tapi apa yang dijawab? Dia nggak katakan, ya Rasulullah saya punya harta, saya kayakan. Kalaupun sekiranya dia minta harta, ya Rasulullah jadikan saya orang yang kaya, jadikan saya banyak harta, jadikan saya banyak anak, banyak istri. Kira-kira terijabahi atau enggak? Mustajab atau enggak? Mustajab. Tapi tidak itu yang dia pikirkan. Dia katakan apa? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta kepada engkau agar aku senantiasa bisa menemani engkau di surga. Bayangkan. Padahal kalau sekiranya dia bilang, ya Rasulullah, ya jadikan saya orang yang banyak istrinya, dikasih enggak? Kasih, saya yakin Pak. Gimana enggak Nabi yang doain? Mustajab doanya kan? Bagaimana Nabi juga pernah mendoakan ya para sahabat yang lain, didoakan dengan banyak harta. Walaupun mereka enggak minta, tapi Nabi yang doakan. Mustajab atau enggak? Mustajab. Tapi lihat, enggak aji mumpung. Ya, Robi'ah enggak, wah mampung Nabi nanya nih, pas nih gitu kan? Saya minta, udah hidup udah susah nih gitu kan. Minta sama Nabi, agar Nabi minta sama Allah, biar saya dikasih harta. Padahal kalau itu pun dia minta, Allah akan kasih. Ya, tapi jawaban di luar daripada jawaban yang kita pikirkan. Justru dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepada engkau ya Rasulullah, agar engkau meminta kepada Allah, agar aku selalu mendampingimu sampai di surga. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia kecuali ketika mendampingi Nabi di dunia dan di akhirat. Karena dia tahu dengan mendampingi Nabi dia udah ngerasa bahagianya, walaupun harta tidak membuat dia, walaupun dia tidak punya harta. Artinya apa? Dengan hidup dia seperti kondisi saat ini, tapi hidupnya bahagia. Bahkan akan lebih bahagia lagi kalau yang dia temani Nabi dan itu menemaninya di mana? Di surga Allah. Ini kan cerdasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Hasil didikan Nabi berhasil. Ya kalau kita yakin, ya kalau kita ditanya mau minta apa, waduh kesempatan. Dan mungkin kita minta sesuatu kecuali untuk kebahagiaan kita di dunia kan begitu. Ya, ini luar biasanya para sahabat radhiyallahu taala. Sebagaimana ini dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhku ke dalam api neraka. Kenapa Mu'adz mengatakan ini? Karena Mu'adz paham betul, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kaki kita menginjakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia paham betul dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sejatinya dia orang yang beruntung, orang yang sukses. Dia paham betul, sukses hidup seseorang itu ditentukan kapan? Nanti di akhirat. Mu'adz paham betul bahwa kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika kaki kita menginjakkan surga Allah. Udah, itu dikatakan sukses. Ya. Bahkan Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa sukses manusia itu bukan terletak pada kehidupannya ketika sukses di dunia. Bahkan kita sampaikan betapa banyak Nabi justru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya justru melihat orang-orang penduduk yang paling banyak masuk neraka adalah orang-orang kaya. Tapi bukan berarti kita takut jadi orang kaya. Kalau tidak ada orang kaya sulit juga, ya. Bagaimana dakwah ini bisa berjalan? Kan begitu kan? Bagaimana orang-orang terbantu dengan sedekahnya? Bagaimana orang-orang terbantu dengan bantuan orang-orang yang berlebih dari sisi harta. Jadi sekali lagi jangan salah dalam mendefinisikan bahwa bukan berarti orang kaya itu tercela. Justru kita diperintahkan jadi orang-orang yang kaya raya, tapi kaya dari sisi harta yang kita manfaatkan harta kita untuk di jalan Allah. Ya, ini penting untuk kita sampaikan. Jangan sampai nanti ini jadi justru penurun motivasi. Oh, kalau begitu saya nggak mau, Ustaz. Sudah, saya mau jual ruko saya, Ustaz. Saya mau jual usaha saya, Ustaz. Saya mau jadi orang yang zuhud terhadap dunia aja, Ustaz. Anda bisa. Salah juga, ya. Baik. Kemudian Bapak-bapak sekalian, di sini juga dikatakan, ya, ketika sahabat ini bertanya kepada Nabi, Nabi mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang suatu yang besar. Karena memang tujuan kita diciptakan ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Yang tujuan kita adalah masuk ke dalam surga. Makanya Nabi langsung merespon dengan respon yang luar biasa. Laqad sa'alta an 'azimin. Kemudian Nabi tadi mengingatkan di hadis ini. Nabi mengatakan wa innahu la yasirun 'ala man
yassarahullahu ta'ala alaihi. Sesungguhnya Allah akan memudahkan melakukan amalan-amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dalam api neraka, liman yassarahullah, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Karena sejatinya lagi-lagi Bapak-bapak sekalian, bahwa kita bisa beribadah, kita diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu bukan karena kehebatan kita semata, tapi taufik dari Allah. Makanya selalu katakan ini supaya kita bersyukur, Pak. Ya, berarti kita mudah melakukan ketaatan karena Allah sayang sama kita. Allah kasih taufik sama kita, makanya kita dimudahkan. Ya, berapa banyak orang yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dipersulit dengan cara yang mungkin kadang dia nggak sadar. Ya, disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan harta yang banyak. Bagi dia, oh Allah cinta sama saya. Buktinya saya banyak harta. Tapi buat datang ke kajian susah banget. Buat sholat jamaah susah. Buat kebaikan susah. Karena Allah ulur. Kalau kayak kita main apa? Layang-layang ulur aja terus. Ya, ada saatnya baru kita ditarik sama Allah, cebrusin ke neraka. Kan gitu. Itu yang dinamakan dengan apa? Istidraj. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, ya. Makanya prinsip dalam berdakwah itu adalah memudahkan orang. Prinsip mengajak orang kebaikan itu dimudahkan. Jangan orang ditakut-takuti, Pak. Zaman sekarang orang kadang, Masya Allah, nakut-nakutin orang. Hatta dalam kajiannya ditakutin orang. Bukan ditakutin tentang akhirat, bukan. Tapi takut-takutin bahwa ibadah itu seakan-akan berat, ya, harus ini, harus itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Enggak. Makanya Nabi mengatakan apa? Yassiru wala tu'assiru. Permudah orang, jangan persulit. Wabashiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira, jangan buat orang lari. Sekarang kan sebaliknya, Bapak-bapak sekalian, mohon maaf, sebagian orang buat orang lari dari masjid, buat orang lari dari dakwah karena takut. Udah lihat aja, waduh, ya, udah beda nih, gitu. Padahal Masya Allah, silakan orang-orang yang bilang beda sudah duduk Pak di majelis kita. Sudah duduk. Ya. Apa yang kita ajarkan salah atau enggak, kan gitu kan ya. Jangan dulu langsung mengomentar, oh ini salah, oh ini beda nih, ya, tampilannya beda, kayaknya beda. Suruh dulu mereka duduk dulu. Kalau ada yang salah silakan sampaikan yang mana yang salahnya, kan begitu ya. Makanya Nabi mengatakan wabasyiru wala tunafiru. Bikin orang itu kabar gembira, jangan orang lari. Sebagian orang, anak selalu sampaikan berulang kali, ini penting Bapak-bapak sekalian. Kenapa saya selalu sampaikan? Karena sebagian ikhwah, terutama yang baru kenal ngaji, ini justru bikin orang lari, takut dari agama. Kenapa? Ketemu orang nggak mau salam, beda nih sama anak. Allahu Akbar. Orang lari jadinya, Pak. Gimana orang mau dengar dakwah sunnah? Bagaimana orang ingin ikut dengan kita dengan kebaikan? Karena akhlak kita kadang ketemu orang buang muka, Allah musta'an. Nggak mau salam. Ngerasa kita sudah paling benar, nggak bisa gitu. Gimana orang mau dekat dengan kita? Bagaimana orang mau dengar dakwah kita? Kalau kita bikin orang udah lari duluan. Maka selalu saya sampaikan dakwah dengan akhlak itu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum kita dakwah dengan teori kita. Orang akan lihat apa yang dilakukan oleh kita, bukan hanya sekedar apa yang diucapkan oleh lisan kita, Pak. Jadi jangan buat orang lari. Ya, karena Masya Allah, ketemu orang ya langsung cari jalan yang lain, Pak Ustaz. Ya, orang lari akhirnya, Pak. Dakwah ini harus ditunjukkan dengan akhlak. Nabi SAW bayangkan, ya, dengan orang yang bahkan bukan seakidah, bukan orang Islam. Nabi datangi tongkrongan-tongkrongan orang-orang Quraisy. Nabi datangi dulu orang-orang yang haji, ya, kafilah-kafilah yang akan haji. Nabi datangi, ditawarin Islam dengan akhlak, ya. Jangan justru kita lari, jangan justru kita benci orang, kemudian kita tidak mau tegur, nggak mau sapa. Ini orang bilang, oh yang begini nih yang dakwahnya, ketemu orang nggak mau salam, ketemu orang nggak mau senyum, ya, ketemu orang kesusahan nggak mau dibantu, nggak bisa, ya. Orang akhirnya lari dari dakwah ini. Maka ini nasihat bagi saya dan kita semua, jangan membuat citra dakwah ini menjadi buruk karena perilaku kita, ya. Akhirnya kan orang lihat, oh ini keras, ya, ini radikal, naudzubillah. Padahal kita tidak pernah ajarkan apa itu radikal, tidak pernah kita ajarkan kesesatan, tidak pernah kita ajarkan kekerasan. Justru kita selalu kedepankan kelembutan dalam berdakwah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, kita sampaikan, diskusi dengan cara yang baik, ya. Jangankan kita kepada saudara muslim kita, kepada non muslim, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Kalaupun harus diskusi dengan cara yang baik. Dan mau terima ya sudah, urusan mereka dengan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan.
Kan begitu. Ya, kalau ini prinsip-prinsip ini kita lakukan, masya Allah Pak, kita akan dapatkan banyak kebaikan dari dakwah kita, insyaallah taala. Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti kepada poin-poin satu-satu di antara amalan-amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimulai dengan salat, nanti juga akan kita jelaskan, ya. Salat yang seperti apa sebetulnya yang baik, ya. Makanya tadi subuh saya jelaskan tentang kajian di salah satu masjid tentang bagaimana kiat kita untuk khusyuk di dalam salat. Kenapa? Karena sebagian orang pada zaman sekarang hanya menjadikan salat sebagai rutinitas dan hanya menjadikan salat sebagai penggugur kewajiban, tapi tanpa memperhatikan bagaimana salat dia itu berkualitas. Padahal setiap ayat-ayat yang berbicara tentang masalah salat selalu ditekankan adalah kualitas salat kita. Kita ambil contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, itulah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan sifat orang bertakwa. Apa yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ciri orang bertakwa itu beriman dengan hal yang gaib, beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat, dengan hari kiamat. Itu kan iman yang gaib. Kemudian kata Allah, wa yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan salat. Para ulama ahlu tafsir hampir semuanya ketika menafsirkan wa yuqimunas shalah bukan hanya sekedar mendirikan salat, tetapi salat yang menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan tilawat Qur'annya, menyempurnakan kekhusyuan salatnya. Artinya, kalau kita ingin dikatakan orang yang bertakwa, orang yang beriman, maka bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi bagaimana sholat kita harus berkualitas. Sholat kita betul-betul sesuai dengan petunjuk Nabi. Sholat kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Karena Nabi menyebutkan ada yang dapat 1/10, 1/10, 1/9, 1/8, 1/6, 1/5. Ada yang dapatkan 1/3, 1/2 dari sholatnya. Kenapa? Karena ditentukan karena kekhusyuannya ketika sholat. Dan nanti insya Allah ta'ala mungkin kita akan tambahkan sedikit pembahasan bagaimana kita perlunya khusyuk, perlunya memperbaiki kualitas sholat kita. Agar apa? Agar sholat yang kita lakukan tidak hanya kita mendapatkan capek semata, tapi justru kita dapatkan pahala secara sempurna. Itulah yang nanti akan kita jelaskan di antara amalan-amalan ya yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini dari hadis ke-28 kita sudah selesaikan. Insyaallah di pekan ke-4 hari Ahad, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kepada kita. Kita nanti akan lanjutkan pada pembahasan hadis yang ke-29 insyaallah taala, dan ini sangat banyak sekali terutama tentang anjuran menjaga lisan ya, permasalahan tentang sholat, kemudian permasalahan tentang keutamaan sholat malam dan lain sebagainya. Ini cukup panjang lebar dan cukup banyak sekali fawaid yang insya Allah kita akan dapatkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Nah, tafadhol. Ada sunnah yang aku mungkin yang utama dari Nah, barakallahu fiik. Terkait dengan pertanyaan bahwa disebutkan di hadis ke-28 perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Pertanyaannya, Ustaz, adakah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang afdol yang harus kita lakukan? Ada dan banyak sekali. Ya. Makanya kita di Masjid Istiqomah Yasmin dalam 3 tahun pernah membahas satu kitab tentang amalan-amalan yang dicintai dan amalan-amalan yang dibenci. Di situ disebutkan 40 hadis amalan-amalan yang afdol yang disunahkan oleh Nabi yang hendaklah kita kerjakan. Artinya banyak sekali, Pak. Ya, kalau kita jelaskan di sini banyak sekali. Intinya apa? Namun yang penting yang harus kita garis bawahi adalah bahwa amalan sunnah itu banyak. Namun yang terpenting adalah
yang dimaksud oleh Nabi alaikum bisunnati di sini adalah mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Artinya sunnah Nabi itu banyak. Selama sunnah itu ada dasarnya dari Nabi, Nabi lakukan, Nabi perintahkan, itu kita lakukan. Dan sekecil apapun sunnah Nabi, kalau kita lakukan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi dan mengikhlaskan kepada Allah, akan jadi amalan yang besar. Memang ada amalan-amalan yang ditekankan oleh Nabi, yang tadi disebutkan di banyak hadis-hadisnya. Tetapi yang menjadi prinsip kita adalah tidak harus mencari amalan yang mana yang paling afdol. Yang penting adalah setiap amalan itu adalah merupakan syariat Nabi. Kita berpegang teguh dengannya, berusaha untuk mengamalkannya, maka itu akan menjadi amalan yang besar. Karena para ulama mengatakan kam min amalin sagirin tu'azzimuhu niyyah wa kam min amalin kabirin tusaggiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena adanya niat. Selama amalan itu ada sunnah dari Nabi, kita niatkan karena Allah, akan jadi sesuatu yang besar dan kita dawamkan. Dan sesuatu yang besar akan jadi kecil karena pengaruh niat. Begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah ada amalan-amalan sunnah yang afdol, ada banyak sekali Nabi sebutkan. Ya, sering sekali Nabi ditanyakan, ya Rasulullah, ayul amali afdol? Amalan apa yang utama? Misalkan Nabi seperti mengatakan birrul walidain, ya. Kemudian datang ke masjid atau sholat tepat waktu, mengerjakan sholat waktu, jihad di jalan Allah. Itu ada memang hadis-hadis yang menekankan kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang afdol. Namun secara umum bahwa amalan yang afdol itu adalah kita mengikuti ajaran Nabi dan meninggalkan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi. Apa yang diajarkan kita dawamkan, kita lakukan walaupun amalan itu kecil. Karena Nabi mengatakan ahabul amali ilallah adwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang kecil namun dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan. Yang angkat tangan duluan. Baik. Apakah kita aktif untuk memberi masukan atau kita menunggu karena khawatir nanti dia bosan. Mumtaz. Ini pertanyaan yang baik. Ustaz, bagaimana cara kita agar mengajak orang lain sudah ada keinginan untuk berhijrah? Masya Allah. Yang pertama Bapak-Bapak sekalian, selalu saya sampaikan bahwa dakwah terbaik adalah dakwah bil akhlak wal qudwah hasanah. Itu pertama. Bahwa dakwah yang terbaik adalah dakwah dengan sifat akhlak dan teladan yang baik. Bagaimanapun juga, sehebat apapun orang menyampaikan, tapi yang paling mengena itu dakwah dengan akhlak. Antum yang sudah mulai mengenal, yang mengaji, yang sudah mulai belajar, untuk mengajak kepada orang tidak harus selalu dengan ucapan, tapi tunjukkan bahwa kita beradab, berakhlak kepada mereka, terutama di saat-saat mereka sulit. Misal, saat saudara kita yang tadi ingin hijrah, ingin udah mulai mengikuti sakit, tugas kita sebagai seorang muslim apa? Jenguk. Di situ Pak, keadaan yang paling orang akan nerima kita itu ketika dia dapat musibah kemudian kita tolong. Disitulah kita sisipkan nilai-nilai dakwah. Ya, kita ajar. Kita ingatkan, ya mungkin musibah ini Allah tegur dan lain sebagainya dengan kata-kata yang enak, ya. Tapi jangan juga dikatakan orang udah sakit antum bilang, oh ini adab dari Allah. Diusir antum dari rumah. Suruh pulang. Artinya apa? Dakwah dengan akhlak pertama, ya. Dan sisipkan nilai-nilai dakwah ketika saudara-saudara kita butuh pertolongan kita. Itu sangat mengena sekali. Bukankah Nabi pernah mencontohkan seorang Yahudi yang sudah suka mencelakai Nabi SAW, menghina, mengejek Nabi SAW, namun suatu hari dia sakit, kemudian Nabi jenguk. Membuat dia apa akhirnya? Iba kepada Nabi, justru haru. Saya yang suka dolimi Nabi, kok Nabi malah jenguk saya. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan contoh, ya. Yang kedua, betul tadi disampaikan bahwa kalaupun kita ingin menasihati tidak selalu terus-menerus. Apalagi antum saking semangatnya, ya, karena memang niat pengen saudara antum hijrah, tiap hari antum kirimin video. Yo. Semua kajian. Orang akhirnya dibosan kan? Ini orang awalnya niat baik, penuh nih apa namanya? Handphone saya isinya. Ya sesekali boleh, 2 kali, 3 kali, tapi sebagaimana kemarin Anda jelaskan kan di pembahasan yang lalu, jangan membuat sesuatu yang akhirnya buat orang bosan. Dalam menasihati itu ada adabnya. Ya, ini tiap hari diingatkan. Jam 12 antum ingatkan. Sholat tahajud, malam gitu juga. Awalnya dia mungkin pengen cuman gitu kan, dilihat lagi. Nah, ini juga penting, adab juga. Namun yang ketiga yang paling penting adalah mendoakan. Ini penting, ya. Kadang mungkin dakwah dengan akhlak tidak terlalu didengar.
Dakwah dengan lisan itu juga nggak didengar. Tapi dakwah dengan meminta hidayah kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada si fulan. Bisa jadi sesuatu yang awalnya mustahil, Allah bisa rubah. Ini yang paling penting. Doakan mereka bidhahril ghaib. Di saat mereka nggak tahu. Ya, manfaat buat kita ketika kita mendoakan saudara kita di keadaan mereka tidak tahu, Allah akan aminkan kebaikan untuk kita, dan mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan Allah akan berikan hidayah. Kalau Allah berikan hidayah sudah, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan oleh hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa disesatkan oleh siapapun. Walaupun orang mau menyesatkan seperti apapun, ketika Allah berikan hidayah, tidak ada orang satupun yang mampu memberikan kesesatan kepadanya. Intinya dakwah dengan akhlak. Yang kedua apa? Jangan terlalu sering, ya. Yang ketiga adalah doakan saudara kita. Mudah-mudahan itu jadi dalam pahala. Dan kalau Bapak bisa berhasil mendakwahkan orang lain kemudian dia hijrah mengikuti kita, apa kata Nabi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Nabi pernah memotivasi pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kalau sekiranya ada orang dapat hidayah karena wasilah engkau, maka itu lebih baik daripada onta merah. Dan kita tahu onta merah adalah harta yang paling berharga pada zaman Nabi. Sekarang apa yang paling berharga, Pak? Ya? Apa yang paling berharga? Alphard. Ferrari. Lebih dari itulah. Ya, lebih dari itu insyaallah. Nah, baik. Ana bacakan dulu ya dari akhwat. Baik. Pertanyaan Ustaz, apabila kajian sedang berlangsung, ada yang datang terlambat dan dia menyalami orang-orang yang lagi khusyuk dengar pengajian, dan itu tentu akan mengganggu. Bagaimanakah baiknya yang disalami atau duduk saja langsung? Baik, ini juga pertanyaan yang baik. Nah, di antara adab dalam bermajelis ilmu, ya ketika kita datang terlambat, ya, kalaupun kita harus mengucapkan salam, cukup kita ucapkan salam, dan tidak harus satu masjid menjawab salam. Karena menjawab salam hukumnya wajib ketika itu dilakukan individu dengan individu. Adapun kalau kita mengucapkan salam, kemudian dalam satu majelis cukup satu orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Jadi antum juga nggak harus salamin satu-satu dari ujung ke ujung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mudarat orang lagi selesai kajian, selesai salam, selesai kajian. Kalau orangnya ada 1000 orang bagaimana? Cukup kalau kita pun ingin mengucapkan salam, ucapkan salam. Juga tentu kalaupun kita sudah terlambat dan kajian sedang dimulai, ya tidak harus antum mengucapkan salam ke semuanya. Assalamualaikum, keras-keras. Ya, satu orang perwakilan assalamualaikum, udah cukup. Ya, dan tidak harus disalami semua. Betul, salam itu kebaikan. Kata Nabi SAW, tidaklah ada dua saudara muslim yang bertemu kemudian dia berjabat tangan, ya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya selama mereka berjabat tangan. Itu memang keutamaan, tapi juga ada adabnya. Ketika kita di majelis ilmu, tidak harus antum salami semua. Cukup mengucapkan salam, satu orang jawab sudah cukup. Kemudian, kajian sedang berlangsung dan ada yang telat, lalu sholat sunnah dulu. Mana yang lebih baik? Sholat sunnah dulu atau mendengar kajian dulu? Nah, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, dalam hal ini ada beberapa hal. Kalau sekiranya ya dalam keadaan sholat Jumat, ini kita bicara sholat Jumat dulu sebelum kajian, ya, karena di sini para ulama menyampaikan tentang perkara ini. Kalau sedang sholat Jumat kemudian imam sedang khutbah, kemudian kita datang terlambat, apakah sholat dulu atau tidak? Maka dalam hal ini silahkan sholat dulu, sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena Nabi pernah menegur. Ada seorang sahabat yang datang ketika Nabi sedang berkhutbah, kemudian dia langsung duduk. Maka Nabi menyampaikan apa yang menghalangi engkau untuk tidak sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kemudian dengarkan khutbah. Kecuali kalau kita perkirakan sepertinya ini sudah mau sholat. Dan walaupun tidak masalah, kalau mau sholat tinggal kita sholat. Kemudian kalau sekiranya iqamah, maka kita batalkan sholat kita. Kata Nabi SAW, idza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat sudah dikumandangkan, qomat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Kemudian yang kedua, ya, kecuali dalam keadaan adzan. Nah, ini yang sering keliru juga. Kalau sedang adzan Jumat, kita datang. Mana yang harus kita lakukan? Dengar adzan dulu atau langsung sholat? Maka yang dilakukan langsung sholat. Ya, langsung sholat karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jangan kita Allahu Akbar, kita berdiri. Kan biasanya gitu kan? Berdiri dulu kita dengarkan adzan.
Sampai selesai baru kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, harusnya langsung datang langsung sholat. Paham? Nah, untuk kajian mana yang kita lakukan? Kalau sekiranya kita datang ke kajian, ya, kemudian kajian sudah dimulai, ya, kemudian antum belum sholat sunnah, silahkan lakukan sholat sunnah, tidak masalah. Ya. Toh sholat sunnahnya dalam keadaan sir, bukan sholat yang dijaharkan. Silakan sholat sunnah dulu, tetapi juga ya kita melihat posisi. Maksud saya begini, kalau kajiannya seperti ini antum sholat sunnah, ya jangan sholat sunnahnya di sini, atau antum ke depan. Ini ada jamaah di sini, ada adab. Maksudnya, kalaupun kita terlambat sholatnya di belakang. Jangan orang lagi kajian, misalkan lagi khusyuk di sini, sholatnya langsung di depan pemateri misalkan. Nah, ini kan mengganggu orang mudharat. Nah, paling adab-adab itu saja yang diperhatikan. Ya. Ya tadi bacanya disirkan, tidak besar. Atau jangan Allahu Akbar, orang lagi sholat kan, ganggu orang. Ya, tentunya adab-adab itu saja yang dilakukan. Silakan sholat sunnah, ya, tentu dengan tidak mengganggu yang lain. Ya, apalagi misalkan sholat kemudian dijaharkan suaranya, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, orang lihat semua ke belakang kan? Nah, ini juga ada adab. Itu aja paling. Silakan sholat sunnah tidak masalah. Yang penting dijaga adabnya. Toh itu juga hukumnya apa? Sunnah. Nah, jelas Bapak ya? Mau dijelaskan mengenai definisi khulafaur rasyidin. Apakah hanya memang terbatas pada 4 orang itu, ataukah karena setelah yang 4 itu kan Hasan juga Muawiyah bagian dari sahabat juga. Baik. Lalu kalaupun memang hanya 4, apakah waktu disampaikan hanya merupakan membuat dari Nabi bahwa dia hanya tahu bahwa ini hanya 4 orang saja. Baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik tentang masalah khalifah, khulafaur rasyidin. Bapak-bapak sekalian, terkait dengan khulafaur rasyidin sebetulnya kita sudah singgung di awal pembahasan hadis ini. Dijelaskan di sini yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin adalah khulafa yang 4 tadi. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, karena kekhilafahan ini ya berada pada 4 orang ini. Ya, dan semuanya memang tadi adalah isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang 2, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar dan Umar ya memilih Utsman, memilih juga Ali itu setelah dilakukan musyawarah, dan itu juga pun ada isyarat-isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam ada beberapa hadis seperti nanti fitnah terbuka di zaman Utsman dan lain sebagainya. Itu memang isyarat dari Nabi bahwa khulafaur rasyidin ini yang 4. Walaupun ada sebagian ulama yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz ke khalifah yang kelima karena keadilannya dan ya apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Namun wallahu taala alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa khulafaur rasyidin yang dimaksud di sini adalah khulafaur rasyidin yang 4 tadi. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa? Karena memang disebutkan ada isyarat-isyarat dari Nabi tentang penunjukan mereka. Ya. Nah, termasuk Ali. Nah, termasuk Ali. Ya, ada isyarat-isyarat dari Nabi yang menunjukkan tentang kepemimpinan mereka. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sah. Walaupun mungkin ada perbedaan, terjadi khilaf ketika di zaman Ali dengan yang lain, dengan Muawiyah. Nah, tugas kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah memang ada pertentangan di sana, tetapi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini juga dibahas oleh para ulama, bahkan sebagian ulama membuat kitab khusus tentang permasalahan ini. Juga khilaf antara Hasan dan Husain misalkan, ya. Dan khilaf-khilaf di antara sebagian orang yang menyalahkan bahwa Ali itu kepemimpinannya tidak sah, ya, atau sebaliknya dianggap Muawiyah memberontak kepada Ali dan sebagainya. Itu betul terjadi, tetapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang yang terbaik yang sudah direkomendasikan oleh Allah. Kalaupun ada khilaf di antara mereka, adalah khilaf yang tidak sampai pada kita harus mencaci maki, mengeluarkan mereka satu dengan yang lain dari Islam. Kenapa? Karena banyak, terutama orang-orang Syiah, ya, mereka sangat mengagung-agungkan Ali dan membenci para sahabat yang lain, bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar daripada para sahabat dan bahkan menganggap kekhalifahan mereka tidak sah. Ini tidak benar, ya. Jadi yang dimaksud khalifah al-khulafa ar-rasyidin di sini ya, yang 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang memang itu sudah ada isyarat-isyarat dari Nabi, sudah ditunjuk bahwa mereka adalah sebagai khalifah ar-rasyidin. Jelas? Insyaallah taala. Tapi saya rasa cukup Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang tepat, ya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas keburukan yang ada pada diri saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.